Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, nanggung rumiyin monggo kita munjulkan raus syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika enjang menika kula panjenengan sami saged makepal tunggal wonten ing punika majelis. Mugi-mugi rawuhipun ibu-ibu samudayanipun menika tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun shalawat salam mugi tansah kunjuwatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun niki ingkang wekdal sampun dipun paraken dumateng kula, dumateng ibu niki saking Aisyah. Nggih sareng-sareng monggo kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena di antara tanda orang yang tidak rugi adalah senantiasa beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam perkara yang hak. Ibu-ibu yang kula hormati, berbahagialah menjadi seorang ibu, karena ibu ini termasuk makhluk di dunia yang insya Allah paling mulia. Sampai-sampai Nabi menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Luar biasa ibu nggih. Saking mulianya seorang ibu. Bahkan dalam hadis Rasulullah ketika ditanya siapa yang harus dihormati pertama ya Nabi, siapa? Ibumu. Ditanya lagi siapa lagi ya Nabi? Ibu. Siapa lagi ya Nabi? Ibu. Ping 3 ibune, nembe bapak. Ini luar biasa. Karena memang ibu ini di samping kemuliaan juga tugasnya berat ya. Nah, ya semuanya berat, tapi ibu ini luar biasa. Di tengah kesibukan, di tengah aktivitas, mesti cover pengajian. Nah, ini kan luar biasa. Kadang bapak-bapak malah ngel kumpul pengajian ini. Bapak ini di waktu siang kayak gini, paling penak biasanya istirahat nggih. Laya-laya kalau lu kena gendingan apa. Nah, ini kemuliaan seorang ibu. Maka bersyukurlah, maka berbahagialah menjadi seorang ibu. Dulu wanita ketika zaman jahiliyah itu tidak ada harganya. Ya harganya sama dengan barang-barang pada umumnya lah. Seperti banda dunia niku. Jadi bisa diperjualbelikan, bahkan bisa diwariskan. Bahkan dulu ketika punya anak perempuan, ya itu dibunuh atau dikubur itu. Dan ini banyak terjadi pada masyarakat zaman jahiliyah karena malu punya anak perempuan. Begitu lahir dilihat, anak wadon cepet-cepet dibunuh biar orang nggak pada tahu. Maka setelah Islam datang ini memuliakan sedemikian rupa sehingga kita
juga harus memuliakan seorang ibu. Termasuk panjenengan juga memuliakan ibunya di samping panjenengan sebagai ibu. Apalagi kalau ibunya masih hidup ini, mungkin ya beberapa yang masih hidup ini, karena saya lihat sudah umurnya udah mulai udah sepuh-sepuh nih nggih. Bahkan mungkin banyak yang sudah punya cucu nggih. Nah, ya sekarang kita dengan mendoakan kalau ibunya sudah wafat, kalau masih hidup ya dibakteni dengan sepenuh hati, kalau masih hidup dengan sikap-sikap yang membuat bahagia seorang ibu. Nah ini nanti insya Allah akan berbalas kebaikannya anak-anak kita kepada kita. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, wonten ing mriki kawula badhe ngaturaken sekedhik ngenge babagan tugas seorang ibu dalam Islam. Nah ini kalau tadi saya menyampaikan pengantar kemuliaan seorang ibu, nah ini ada senyampainya waktu mangke nanti adzan asar nggih. Ada 8 tugas ibu rumah tangga dalam Islam. Belajar sarang-sarang nih guys. Yang pertama adalah ibu sebagai pendamping suami dan melayani suami. Wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa 34 dipun ngendikaken ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Nah, kita ini sebagai pendampingnya, sebagai pelayannya. Ibu-ibu ini kita mendampingi, melayani suami. Karena di balik orang-orang hebat itu ada istri yang hebat, ada ibu yang hebat. Bahkan ibu itu doanya ini adalah doa yang ibaratnya itu gawat nggih. Nek anu mboten ngati-ati pangandikane panjenengan bisa jadi nggih. Maka tangaring Romai Rama disebut keramat nggih. Saking angkere niku. Dadi nek ngendikan niku ngati-ati, aja nganti ngendika sing cara bahasa kasarane niku nyepatani niku nggih. Menyampaikan kata-kata kasar umpamane emosi, marah nggih, ditahan nggih. Kalau bocah ya diwarai ora bisa-bisa. Moga-moga jadi imam Masjidil Haram yang esok kaya niku nggih. Jangan di sepatane diumpat-umpat kata-kata yang tidak baik. Nah ini pertama, ini sebagai pendamping suami. Suami itu kan hiburannya istri ya. Hiburan utamanya ya istri. Istri mendampingi suami, memberikan support, semangat kepada suami, juga menghibur ketika sedih, kemudian mengapresiasi ketika berprestasi dan seterusnya. Baik dalam keadaan suka maupun duka, istri atau ibu tetap menjadi pendamping bagi suami. Ini yang pertama. Dan yang kedua, adalah sebagai pengasuh dan penjaga bagi anak-anaknya. Nah ini zaman seniki mengasuh anak, mendampingi anak, menjaga anak, benten kali zaman riyin nggih. Nah, tapi kula panjenengan sami berusaha niki. Ya tunai ngetaken wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 nika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut seandainya meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kita ini memiliki
kewajiban mengasuh dan menjaga anak-anak kita. Pastikan posisi anak bisa kita pantau, misalnya begitu. Terutama adalah anak perempuan. Mun mangsane titi mangsane maghrib digenahna, posisi anak sedang di mana, misalnya. Ya, di samping kita dari kecil, dan anak dari kecil sampai besar, ya kalau kita dibuat sedih menjadi ngerepoti, tapi kalau itu sebagai ibadah maka ini menjadi menyenangkan. Oke. Ya, orang mengandung, mulai dari mengandung ngandut ibu-ibu. Ini gue dibuat enjoy mawon lah. Aku istuwe gak ada meteng aja gitu. Nah, dikuatna. Wong sing dereng ngandut ya kepengin nggih berobat teng pundi-pundi, konsultasi kali dokter teng pundi-pundi, jenengan sing umpamane diparingi nang Gusti Allah malah isin ora gelem metu omah. Kene nang omah apa iso isin lah kula wis tua anu masa isi maning ya. Nah, ini mulai dari mengandung. Semandung sanggulan dari pikiran maning nggih kelahiran nggih. Diperiksakna bajine sungsang. Nah, ini mikir mainan itu. Lahir, begitu lahir apakah masalah selesai belum? Tapi anak ini butuh perawatan luar biasa. Lagi sare ibu-ibu angler-angler, bayinya nangis, pipis. Wong jenenge bayi seneng ya nangis, karena susah nangis, pipis ya nangis, kencot ya nangis, pengen miming nangis, bisanya nangis niku. Jadi kepengen ngomong liane tapi kan dereng sakit wujud niku. Kemudian gede estetik ya, gak mikirnya sekolah sekolah nanti. Ini harus dipikirkan anak-anak kita. Maka kita berusaha menjadi pengasuh dan penjaga bagi anak-anak kita. Dijaga sekuate, wong sing jaga sekuate semampu kula panjenengan sami anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga sekuatnya. Wondene umpamane untuk bila min dalik ada yang di luar dari keinginan kita, itu yang penting kita sudah berusaha. Kanjeng Nabi ora bisa nahan Abu Thalib nggih. Nabi Nuh mboten saged nahan bojone kali anake niku nggih, Kan'am. Dan masih banyak lagi. Bahkan Nabi yang paling sabar sedunia pada waktu itu Nabi Ayub sama istrinya itu pernah meninggalkannya. Nah, kita ini berusaha mengasuh anak-anak kita. Sekolah, sekolah STK, PAUD ya, mulai PAUD. PAUD rampung gak mikirna maring TK. Bar TK terus mikirna maring SD apa MI, bar niku terus MTS apa SMP. Terus mawon niku. Wis rampung kuliah seneng-seneng wis sudah mikirna maning bojo. Nah, niku. Maka kita yang sebagai anak sebisa mungkin berusaha untuk membahagiakan orang tua, dan kita sebagai orang tua juga berusaha mendidik, membesarkan anak, membahagiakan anak-anak kita sebisanya, semampunya, sekongange ya. Nah, ini pengasuh. Kemudian yang ketiga, ibu ini adalah sebagai guru bagi anak-anaknya. Tarbiyatul ula, sebagai tarbiyatul aulad, pendidikan awal bagi anak itu adalah ibu. Nah, maka ini ketika mulai dari mengandung, bahkan mungkin sebelum mengandung, memilih pasangan itu kan sudah mulai untuk ancer-ancer mendidik anak. Kemudian juga ketika mengandung, kebiasaan-kebiasaan itu kan akan menurun kebiasaan itu dirasakan oleh anak. Bahkan ketika mulai lahir, ketika anak-anak, ketika kanak-kanak, ketika dewasa dan seterusnya, ibu-ibu harus terus mendampingi.
mendidik anak-anak kita. Nah, pendidikan yang baik bagi kita adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai agama Islam. Nah, sekarang itu pendidikan modern, pendidikan semakin maju. Kalau anak-anak kita tidak kita berikan spirit keagamaan, maka ini bisa lepas. Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, anak ini kan sebenarnya hanya label biologis, label secara biologis, akte. Aslinya kula jenengan sami itu tidak berperan apapun terhadap anak. Yang siapa yang mengubah anak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu ingkang kula hormati, usaha kita, ikhtiar kita itu harus kemudian kita barengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Apakah anak yang sekarang yang sudah besar itu adalah didikan kita? Belum tentu. Kita kan hanya memberikan spirit-spirit sedikit saja, itu kan yang mengubah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada anak yang dicor keluar oleh orang tuanya, ya nyatanya urip tekan gede. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Jalaluddin Rumi itu menyampaikan, anakmu bukan anakmu, anakmu adalah anak zamanmu. Maka didiklah sesuai dengan zamannya. Jadi ya kita secara biologis memang itu anak kita, status. Tapi dalam urusan amal itu kan nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri. Wa ma laisa lil insan illa ma sa'a. Orang itu akan memperoleh kebaikan dari apa yang dia usahakan. Nah, maka nanti kewajiban kita ini agar anak itu bisa menjadi kebaikan bagi kita, anak itu kita pastikan menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, ini usaha kita. Maka kita sebagai guru bagi anak-anak kita berusaha mendidik anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini nanti bermanfaat. Kalau anaknya tidak soleh, waduh, ya, tidak ada investasi bagi kita. Maka ibu-ibu sekalian rahimakumullah, harta paling berharga di dunia ini adalah anak. Maka jagalah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan pendidikan yang diperoleh anak pertama kali juga berasal dari orang tuanya, khususnya seorang ibu, karena sebelum sekolah seorang anak tentu akan belajar dengan orang tuanya terlebih dahulu, seperti meniru perbuatannya, mendengarkan ucapannya. Maka didikan orang tua kepada anaknya juga akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Anak banyak, di samping itu anugerah nikmat juga merupakan ujian, cobaan bagi kita. Pun ini nomor 3, kita ini sebagai guru bagi anak-anak. Janjane kewajiban sekolah niku zaman Nabi kan mboten nonton nggih. Sing wajib didik niku jane kudune wong tuane niku nggih. Anak itu dalam sebuah hadis disampaikan adalah bayi lahir dalam keadaan bersih. Orang tuanya yang akan menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi ini kita yang akan mewarnai. Kemudian yang keempat, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini peran seorang ibu adalah sebagai sahabat bagi anak-anaknya. Jadi ya sahabat, anak itu kan butuh teman, butuh tempat curhat, kadang-kadang, ya di tengah
situasi kondisi seperti sekarang ini, di mana anak-anak kita akrab dengan dunia maya, kayaknya seniki samben bocah, samben lare wis pada nyekel. Nek miyen sing nyekel HP niku sing topine gede-gede, juragan kebo, juragan sapi, seniki, masyaallah. Bocah cilik tekan bayi, cekelane. Kon meneng golek ngeneng-ngeneng karo jamane niki ya. Kaya ngapa niki nggih, mboten bayangaken kula jenengan sami 10-20 tahun yang lalu nggih. Malah kadang-kadang bae ibune niku mboten saged nganggo HP. Nggih. Masih ada orang tua yang tidak bisa pakai HP Android, bisanya malah nganggo HP celiring. HP jadul nih. Ya kita belajar ini ya. Seorang ibu menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Dia tidak hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai sahabat, karena anak-anak membutuhkan seorang ibu yang sekaligus menjadi seorang sahabat. Yang mempunyai kedekatan emosional dengan anak ini, terutama anak-anak perempuan ini adalah biasanya kan ibu gitu ya. Yang mengerti persoalan, yang mengerti kondisi kejiwaan adalah ibu. Nah, ini yang keempat, ibu-ibu sekalian. Ini ngasare jam pinten iki nggih? Lebih adan leren nggih. Nggih. Kemudian yang nomor 5, ibu-ibu sekalian, nggih kali disambi monggo nggih. Kali disambi ngantuk mboten napa-napa niki. Meneh wayahe ngantuk niki. Makanya kurang niku bisa disetel teng YouTube kula mangke. Tulis saja nama saya. Yang kelima, ibu ini adalah sebagai motivator atau penyemangat bagi suami dan anak-anaknya. Jenenge iku motivator. Motivator mboten usah ngandelaken motivator sing kondang-kondang. Ya, mulai dari ustadz sing terkenal, motivator sing terkenal, Ipo misalnya. Ya ibu-ibu niki motivasi penyemangat teh. Anak-anaknya lemes, lesu, pucet, ora semangat, ibu-ibu sing menyemangati. Nah, bapaknya lagi ora semangat, ngapa kurang bergairah karena banyak urusan, banyak masalah, ibu-ibu penyemangati niki. Ibune dewek, bojone dewek aja ibune wong liya. Iya. Jadi ini penyemangat. Umah jangan rumah misalnya anak bapak anak laka ibune jan ketone rasane gue aduh jan. Kula nu sering ngrasakna ibune lagi keluar kota iku aduh iki rasane ya gitu. Anake rewel siji pe waduh wis jan. Nek ibune kan kata senjatane nggih. Nek lagi nyusone gari cek bae lho nggih bingung bapake apa ngapa nggih. Angel mboten kewuhan lakon ibu niki motivator dan penyemangat bagi suami dan anak-anaknya. Jadi seorang istri ini atau seorang ibu harus menjadi penyemangat bagi keluarganya ya, bagi suami dan bagi anak-anaknya. Sing pun misalnya mboten wonten suamine utawa anak-anaknya ya bagi keluarganya, bagi cucunya, bagi ya keluarga yang dekat menjadi penyemangat. Nah sekarang ini banyak orang-orang sekarang itu banyak yang tidak semangat. Wong Islam gue kelemahannya etos kerjane gue jan payah niku nggih. Kula nu sering niku ngrasakna dhewek, kula dhewek mboten usah maring wong liya. Wong sing gena-gena rezeki nang sandinge konjot ora gelem. Ki anak gedang
Kan ini ku nggih mbok arep dijiot ki bisa disriping apa digoreng. Kon jiot kan wis gene-gene rejeki nang ngarepe be ora gelem. Ngene jujukna ya niku mbok ya. Malah perintah. Ya ini misalnya. Jadi anak-anak termasuk anak-anak kita sekarang ini anaknya senangnya santai. Makanya ini jadi problem ini bagi kita di masa yang akan datang karena semangat kerja anak-anak kita memang perlu diberi motivasi. Nah ini ibu-ibu diharapkan memberi motivasi. Sekarang itu anak-anak sekarang itu bahkan orang-orang pada umumnya gue kepengennya sing orang kerja oleh duit. Udah kerjanya santai duitnya. Malah nek perlu orang kerja duitnya. Akhirnya timbulnya apa korupsi. Sing korupsi apa wong orang duwe sanes Bu. Langka wong orang duwe korupsi. Sing arep korupsi napa nggih? Duwe pulpen boten, duwe duit belaram-belaram boten no. Ping sing korupsi malah wong sing sugih-sugih. Kan mentalitas. Kadang-kadang nyun sewu sing dorong korupsi bapaknya ya no biyunge kadang-kadang. Pakai mobilnya wis ganti, maksudnya kurang ganti loh kan mikir bapak loh. Ini pada ganti Pajero Sport, ganti motornya ganti NMAX, kayak si motornya zaman kuno boy, kan mikir gitu, gajiannya pas-pasan misalnya. Nah kita ini menjadi penyemangat, nah, menjadi penyemangat bagi suami dan anak-anak ini terutama anak-anak supaya semangat. Diberi motivasi yang tinggi cita-citanya. Nah ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ibu ini adalah sebagai manajer dalam rumah tangga. Manajer itu apa? Mengatur rumah tangga, mengatur urusan di dalam keluarga. Keluarga adalah merupakan struktur organisasi terkecil di dunia ini. Di dunia ini kan ada organisasi yang kelasnya internasional, ada PBB misalnya, yang regional ASEAN, kemudian yang nasional ya negara, kemudian organisasi di tingkat provinsi ada namanya provinsi ya gubernur, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kelurahan atau desa, dusun, kemudian RT, RW, dan yang paling kecil adalah rumah tangga. Nah ibu ini manajernya. Jangan sampai bercara wong zaman mien gue besar pasak daripada dia. Wong cagake cilik payune gede akhirnya rubuh. Orang tua. Lah wong ngerti gajiane sebulan 2 juta ngene. Misalnya ngredit mobil Fortuner, lah ya tolong ngredit 20 tahun nih kan, misalnya, ya kira-kira lah, memana tumbas-tumbas ya sesuai dengan kemampuan, yang ngredit mobil kijang bodol disit misalnya, dan sesuai kemampuan karena kebutuhan dan sebagainya. Jadi ini menjadi tugas bagi seorang ibu. Ini adalah menjadi manajer, mengatur apa misalnya keuangan, mengatur apa misalnya dapur, mengatur apa pendidikan anak, kesehatan, misalnya ini. Kemudian juga rencana-rencana di masa yang akan datang. Nah, ini seorang ibu. Jadi ya pepak runek ya ibu nggih. Nggih, mboten nuwun. Kula pun beton niki. Nggih. Kula nu biasa beton nek teng pundi-pundi niku. Niki Zam-Zam Cikobang. Matur nuwun niki. Jadi supaya rumah tangga itu kuat, solid itu kan ada cara gane bendaharane nggih. Nah, kasemen mandan stabil kaya niku. Kalau kita belum bisa menambah pemasukan, maka kita pengeluarannya dihematkan. Kan begitu. Ya syukur kita menambah pemasukan dengan adanya usaha-usaha misalnya.
Oh, ki ana kamar kosong, tulis bae dikontrakan. Ya, misalnya ini untuk menambah penghasilan, ki kena nggo nambah biaya kuliah anake. Oh, anak sing nyewa lumayan sebulan misalnya 5 juta nggih, Bupati Minang nggih. Nah, misalnya. ya berapapun itu kan. Nah, ini yang ke-6, ibu-ibu sekalian, hendaknya ibu-ibu ini menjadi manajer dalam rumah tangga. Ini kadang-kadang kan kata seneke ya. Jadi kelihatannya penghasilannya besar tapi tidak mencukupi. Karena apa? Sambetina dolane nang swalayan, nang ngaring mall. Jadi dolane dari mall satu ke mall yang lain. Nang Mejenang, nek ora nang LB, nang Jogja ya nang ngaring nanti boro-boro kenal pasar misalnya, pemaning warung misalnya. Ing Purwokerto, maring Rita, maring Moro, wis pokoke. Karuan nggih. Jadi ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, ini menjadikan tugas bagi kita untuk mengatur stabilitas rumah tangga karena ibu adalah sebagai manajer dalam rumah tangga. Kemudian yang ke-7 ini, ibu adalah sebagai perawat bagi suami dan anak-anaknya. Jadi perawat nggih ibu nggih. Ibu persis kayak dene perawat yang rumah sakit nggih. Anak sing lagi panas nggih, gipyak-gipyak mesti. Sing gipyak-gipyak pertama mesti ibune. Bathuke cekel panas banget, biasanya cekel bathuke nggih. Nah, bathuke panas banget iki tuku napa ya? Utune Bodrexin, utune apa Sanmol, utune paracetamol, ora usah dikompres bae misalnya. Karo apa? Karo beras kencur, karo kunir asem misalnya. Nah, ini perawat bagi termasuk istri Nabi itu merawat Nabi, mendampingi Nabi sampai ajalnya juga demikian. Begitu tulus, begitu ikhlasnya sampai dalam lagunya itu Aisyah ya. Nah, ini. Maka secara alamiah seorang wanita ini merupakan perawat bagi orang yang ada di sekitarnya. Ini sudah sunatullah ya. Yang lebih lemes merawat dan sebagainya gitu. Apalagi kalau misalnya suami atau bapak ini sudah repot, sudah udzur ya. Ini memang harus benar-benar mendampingi, merawat dengan ketulusan ya, dengan setulus hati. Ya, karena sudah dilatih, ibu kan sudah merawat anak ya dari kecil, menyusui, membesarkan, memandikan dan sebagainya. Ya, wong lanang itu si bayi ya beda nggih ngono. Tapi kalau ibu-ibu kan wis teplek, roser, sor rampung ya. Ya. Bapaknya ya kaku biasanya nggih. Nah, ini yang ke-7 ibu-ibu sekalian. Tugas seorang ibu adalah menjadi perawat bagi suami dan juga bagi anak-anaknya. Nah, ini yang ke-8 ini. Yang ke-8, tugas seorang ibu adalah menjadi pelayan untuk keluarganya. Antara lain ya membuat minuman, makanan niku nggih. Jangan dikira itu bukan ibadah, itu ibadah. Bapaknya senengane nopo bu? Oh, ini kayak suka senengane kopi misalnya, kopi ireng. Sing wet banyune kebul-kebul, sing nembe umum bah. Gini ku sering gini. Cuma dikontrol gitu, menampun berlebihan gitu. Terutama kalau sudah tua itu kan yang manis-manis itu. Oh, bapaknya senangannya nek suka teh tubruk, teh sing mrewul, sing kental, kae banyune panas. Teh pahit itu misalnya. Oh, niki senangannya mah beningan bae kayak ngirit gimana. Ora tau tuku teh, ora tau tuku kopi, ora tau tuku gula. Bening wae wis. Pokoke sing penting digodhog, jare nek nginum
air kemasan wine bae misalnya. Nah, inilah diantaranya ibu-ibu sekalian tugas kita ini seorang ibu. Jadi ini semuanya dari yang saya sampaikan ini adalah merupakan ibadah, praktek ibadah bagi seorang ibu, kemuliaan seorang ibu, yang itu semuanya merupakan jalan bagi kita, insya Allah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga seorang istri itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada suaminya sepanjang dalam kebaikan, sepanjang dalam perkara yang ma'ruf, maka hendaknya mentaati apa yang menjadi kepemimpinan dari suami atau kepemimpinan dari seorang bapak itu sendiri. Nah, ini tema utama kita pada kesempatan kali ini. Sahabat Ais makaten ibu nggih. Kapan-kapan dilaksanakan malih, matur sembah nuwun, melayakan kelepatanipun kula nyuwun sekung samudra paksami kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.